Perkenalkan, saya Marta Solimorgan dari program studi informatika dengan NIM 11S24006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum kelima kami, yaitu tentang struktur enumeration. Nah, pada sesi ini kami diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan dalam mendefinisikan, menggunakan, dan memanipulasi struktur. Lebih lanjut, kami juga akan memanfaatkan struktur dalam pola array. Nah, sebelumnya kami diberikan tiga tugas. Ini yang pertama yaitu tugas nol. Ini disuruh untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan deklarasi dalam kode program. Contohnya yang ada di sekeliling kita, kami yaitu enumerasi. Langsung saja ke code-nya. Jadi, kode ini adalah program bahasa C yang menampilkan daftar kendaraan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu kendaraan berdasarkan nomor pilihan. Berikut penjelasannya. Fungsi yang pertama yaitu enumerasi atau enum jenis kendaraan. Nah, jadi tipe enumnya itu di sini terdapat mobil, motor, sepeda, truk, dan bus. Lalu eh, enum yang digunakan di sini itu berguna untuk mendefinisikan jenis-jenis kendaraan yang tersedia. Selanjutnya, di setiap kendaraan ini diberikan nilai integer secara otomatis dimulai dari mobil, yaitu sama dengan 0, motor sama dengan 1, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini terdapat struktur detail kendaraan. Nah, di sini struktur detail kendaraan itu menyimpan setiap informasi tentang kendaraan, yaitu yang pertama itu jenis. Nah, jenis kendaraan di sini itu menggunakan enumerasi kendaraan. Selanjutnya di sini terdapat nama. Nama kendaraan di sini itu berbentuk string. Selanjutnya terdapat kapasitas penumpang. Nah, kapasitas penumpang di sini yaitu bertipe integer dan juga harga. Harga kendaraan dalam bentuk angka desimal atau double. Selanjutnya di sini juga terdapat fungsi data kendaraan dalam array. Nah, array digunakan di sini yaitu daftar kendaraan yang berguna untuk menyimpan daftar kendaraan beserta detailnya. Selanjutnya terdapat fungsi main. Nah, fungsi main ini itu untuk menampilkan daftar kendaraannya. Di sini terdapat fungsi cj of daftar kendaraan slash cj of daftar kendaraan nol. Nah, ini berguna untuk menghitung jumlah elemennya dalam array. Lalu program ini nanti akan mencetak daftar kendaraan dengan format yang jelas. Nah, di sini terdapat fungsi untuk meminta input pengguna. Nah, yaitu printf %n slash n pilih kendaraan berdasarkan nomor. Lalu scanf %d n pilihan. Nah, di sini itu pengguna diminta untuk memilih kendaraan berdasarkan nomornya. Selanjutnya terdapat validasi pilihan pengguna. Jika pilihannya valid, programnya itu menampilkan detail kendaraan yang dipilih. Nah, jika tidak valid, programnya itu menghasilkan pesan error. Langsung saja kita lakukan run kodenya.
Di sini kita akan memasukkan inputnya yaitu satu. Ini inputnya itu kita masukkan satu. Maaf terjadi kesalahan. Kita ulangi. Nah, di sini itu akan muncul daftar-daftar kendaraannya. Kita akan memilihnya yaitu uh, nah jika kita memilih dua maka akan keluar nama kendaraannya itu motor, kapasitasnya itu berapa yaitu dua penumpang dan juga harganya. Oke, lanjut ke tugas yang kedua. Nah, PC1 tugas satu ini tugas satu ini kami disuruh untuk membuat sebuah program studi kasusnya itu yaitu saat ini Butet terpilih sebagai sekretaris BEM. Suatu hari setelah ia terpilih menjadi sekretaris BEM, ia sudah dihujani banyak tugas, mulai dari mengurus surat menyurat, proposal, LPJ hingga mendatangi siswa di kampusnya. Sebagai sahabat yang baik, Ucok hadir dengan solusi-solusi terbaik untuk membantu meringankan beban Butet. Bisa menyarankan agar mereka mengembangkan sebuah program untuk mendata jumlah mahasiswa dan mahasiswi saat identitas mereka didaftarkan pada programnya. Nah, untuk mencapai ide tersebut, Ucok selanjutnya merancang serangkaian perintah untuk mencapai fungsi program yang ia maksud. Perintah akan dimasukkan dalam sebaris himpunan dan diikuti dengan satu atau lebih inputan lainnya, hingga pengguna memerintah untuk berhenti. Ya, berikut adalah daftar perintah yang akan diproses. Baris perintah register itu digunakan. Jadi ini adalah kode dari tugas yang pertama. Nah, kode ini adalah program C yang digunakan untuk mendaftarkan mahasiswa dengan menyimpan informasi mereka dalam array students. Nah, program ini juga menghitung jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan berdasarkan input yang diberikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, di sini terdapat fungsi harder dan constant. Nah, ini terdapat include include studio H dan include string H. Nah, nah ini digunakan untuk fungsi standar seperti printf, fgets, strncmp, dan scanf. Lalu di sini terdapat fungsi define max students 1000. Nah, ini itu mendefinisikan kapasitas maksimum mahasiswa yang dapat disimpan. Selanjutnya di sini terdapat fungsi definisi dan enam struktur. Type enamnya itu male, female, gender. Nah, type strukturnya itu char name 50, char name 15, integer year, gender, student. Jadi di sini gender itu adalah gender itu di sini adalah tipe data enumerasi atau enum yang mempresentasikan jenis kelamin male atau female. Lalu student di sini itu adalah struktur yang menyimpan di sini adalah struktur yang menyimpan data mahasiswa, yaitu namanya itu maksimal 50 karakter, lalu NIM itu maksimal 15 karakter, lalu integer year yaitu tahun masuknya. Selanjutnya gender di sini jenis kelamin menggunakan enum gender. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi deklarasi variabel utamanya.
yaitu student make student. Integer male count sama dengan 0, female count sama dengan 0. Student makes students make student ini adalah array untuk menyimpan data mahasiswa. Lalu male count sama dengan 0 dan female count sama dengan 0 itu berguna untuk menyimpan jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya terdapat char comment 10 yaitu digunakan untuk menyimpan perintah input. Lalu di sini terdapat integer student count yaitu berguna untuk menghitung jumlah mahasiswa yang telah didaftar. Selanjutnya di sini terdapat fungsi loop utama atau input perintah yaitu yang program yang berjalan dalam loop tanpa henti itu while one. Lalu f gets comments cgout comment stdin itu berguna untuk membaca input dari pengguna. Lalu di sini terdapat comment strcspn comment /n sama dengan 0. Nah, ini gunanya itu untuk menghapus karakter /n atau new line dari input. Selanjutnya, di sini juga terdapat sebuah perintah jika register diterima, yaitu ini. Nah, jika pengguna mengetik register, maka programnya itu masuk ke loop pendaftaran mahasiswa. Lalu programnya itu nanti membaca input mahasiswanya satu persatu. Selanjutnya, di sini juga terdapat fungsi jika input menampilkan min, maka tampilan jumlah mahasiswa dan mahasiswinya itu akan keluar. Jika input adalah min, program menampilkan jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan lalu berhenti yaitu return none. Selanjutnya di sini juga terdapat fungsi parsing date mahasiswa yaitu char name 50, nim 15, gender str10, integer year. Lalu if scan input yang scanf digunakan untuk memisahkan input menjadi nama mahasiswa, nim mahasiswa, tahun masuknya, dan juga jenis kelamin dalam bentuk string. Lalu format input yang diharapkan dari sini yaitu nama, nim, tahun masuk, dan juga jenis kelaminnya. Selanjutnya di sini juga terdapat fungsi untuk menyimpan data mahasiswa. Ini tuh berguna untuk memastikan jumlah mahasiswanya tidak melebihi max studentnya, lalu menyimpan datanya ke dalam array student. Selanjutnya di sini juga terdapat fungsi untuk menentukan jenis kelamin dan mengupdate counternya. Jika gender STL adalah male atau laki-laki, mahasiswa ditandai sebagai laki-laki, male, dan male count bertambah. Lalu di sini juga jika gender STR-nya adalah female, mahasiswa ditandai sebagai perempuan, female, dan female count-nya itu bertambah. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi jika perintah ini diterima di loop utama, maka jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan ditampilkan, lalu programnya akan berhenti. Kita akan merun kodenya. Lalu kita akan masukkan inputnya itu. Kita masukkan 3 nama, 2 nama laki-laki dan 1 nama perempuan. Nama, nim,
Masuknya dan juga gendernya. Selanjutnya di sini akan keluar inputnya itu 2:1. Di sini kelihatan bahwa jumlah laki-lakinya di sini 2 dan juga jumlah perempuannya itu 1. Oke, lanjut ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu eh, setelah Uca berhasil menyelesaikan program pertama, Butet cukup senang dengan hasilnya. Namun Butet curhat kepada Ucok bahwa selesai jumlah mahasiswa, ia juga memerlukan nama mahasiswa dan mahasiswa tersebut. Ucok menerima tantangan dari Butet. Butet pun bersemangat untuk membuat desain solusi yang ia maksud. Jadi, pada dasarnya untuk program inputnya masih sama dengan program yang pertama. Tetapi output yang diminta itu seperti ini, menampilkan nama-namanya. Langsung saja ke kodenya. Ya, jadi kode ini tuh eh, digunakan untuk menerima dan menampilkan data pendaftar peserta. Nah, program ini tuh membaca input dari pengguna, lalu menyimpan data pendaftar dan menampilkan ringkasan jumlah peserta berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, di sini terdapat library yang digunakan yaitu Infus 7H itu digunakan untuk input atau output standar seperti printf, scanf, dan fgets dan lain-lain. Lalu di sini juga terdapat include string H. Nah, ini digunakan untuk memanipulasi string. Lalu di sini juga terdapat fungsi definisi konstanta dan struktur datanya, yaitu define max pendaftar 1000. Nah, ini itu menentukan jumlah maksimum pendaftar 1000 orang. Selanjutnya, di sini juga terdapat tipe, tipe enumnya itu jenis kelamin pria, jenis kelamin wanita. Nah, enum digunakan mendefinisikan jenis kelamin sebagai konstanta numerik, yaitu ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat type strukturnya, yaitu struktur data pendaftar.
Nah, ini itu menyimpan data pendaftar, nama pendaftarnya itu maksimum 50 karakter, eh, ID card-nya itu maksimum 15 karakter atau NIM-nya, lalu tahun masuknya itu tahun masuk pesertanya, selanjutnya itu jenis kelaminnya berjenis kelamin pria atau wanita. Selanjutnya, di sini juga terdapat fungsi untuk menambahkan pendaftar, yaitu void tambah pendaftar. Nah, fungsi ini itu membaca data pendaftar dari input, lalu menyimpannya itu di array daftar, dan memperbaharui jumlah pria dan wanita. Data yang dimasukkan harus dalam format eh, nama, ni- NIM atau ID, tahun masuk, dan gendernya. Nah, di sini terdapat F, eh, fungsi fgets, yaitu berguna untuk membaca input dari pengguna. Lalu terdapat fungsi /n, yaitu untuk menghapus karakter new line agar tidak mengganggu parsingnya. Selanjutnya terdapat jika input min 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 dimasukkan, maka keluar dari fungsinya. Lalu terdapat parsing input menggunakan scanf untuk mengambil nama, ID, tahun masuk, dan juga gendernya. Selanjutnya terdapat juga fungsi max pendaftar, yaitu untuk mencek apakah jumlah pendaftar belum mencapai batas. Nah, selanjutnya juga di sini terdapat eh, eh, daftar, yaitu untuk menyimpan data ke array jika format inputnya itu valid. Di sini juga terdapat fungsi jika male tambah ke jumlah pria atau jumlah pria. Jika female, dia itu menambahkan ke jumlah wanita. Nah, jika dia tidak valid, maka akan ditampilkan format tampilkan format error. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi untuk menampilkan ringkasan, yaitu void tampilan ringkasan, integer jumlah pria, integer jumlah wanita, data pendaftar, integer tanpa pendaftar. Nah, fungsi ini itu untuk mencetak ringkasan jumlah pendaftar dan daftar nama berdasarkan jenis kelaminnya. Eh, yang pertama sini ada untuk mencetak jumlah pria dan wanita, yaitu em, print persen d slash n, jumlah pria, jumlah wanita. Nah, yang kedua, di situ akan mencetak nama-nama pria yang terdaftar. Lalu akan mencetak nama-nama wanita yang terdaftar juga. Ini dipisahkan dengan tanda pipe yang ini. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi main, yaitu data pendaftar, mix pendaftar. Ini. Nah, deklarasi array data pendaftar itu untuk menyimpan data hingga max pendaftarnya. Lalu di sini juga terdapat inisialisasi variabel perhitungan, jumlah pria, jumlah wanita, dan total pendaftarnya. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi untuk memanggil tambah pendaftarnya, yaitu berguna untuk menerima data dari pengguna. Lalu di sini juga ada panggil tampilkan ringkasan, yaitu untuk menampilkan hasilnya. Kita akan merun kodenya. Jadi kita akan masukkan inputnya. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.